Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Merida Agustin dari kelas G532 dengan NPM 25011010194. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi serta analisis dan juga koreksi pada kesalahan ejaan penulisan pada beberapa poster dan juga spanduk yang telah saya temui berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Yuk simak videonya baik-baik. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan pembahasan yang pertama, yakni pada penulisan papan nama sebuah balai lelang. Nah, di sini nama badan usahanya adalah PT Central Java Multindo, yang mana pada penulisan PT ini menggunakan tanda titik, dan ini tidak benar dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang mana untuk nama singkatan sebuah badan usaha seperti PT, kemudian CV, dan juga UD itu tidak boleh menggunakan titik ya teman-teman, sebab bukan merupakan frasa ataupun kalimat, sehingga penulisannya yang benar adalah PT langsung spasi kemudian Central Java Multindo. Nah, selain itu yang perlu kita analisis adalah penulisannya yang menggunakan huruf kapital. Nah, ini juga tidak dibenarkan sebab untuk penulisan huruf kapital sendiri juga memiliki ketentuan yang mana dipergunakan untuk beberapa kalimat-kalimat ataupun kata tertentu seperti awal kata dalam menuliskan nama, kemudian daerah dan juga jenis. Tidak boleh semuanya. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni pada spanduk penjualan tanah. Nah, di sini yang perlu kita analisis adalah penulisan kata dijual yang terpisah, yakni di spasi jual. Nah, ini untuk kata di-nya tidak boleh dipisah sebab di sini merupakan kata awalan ataupun imbuhan, bukan menunjukkan tempat, sehingga penulisannya haruslah digabung dengan kata dasarnya, yakni dijual langsung tanpa ada penggunaan spasi. Kemudian yang kedua adalah penulisan tanda miring. Nah, untuk tanda miring di sini seharusnya langsung menempel, bukan dipisah, sebab tanda miring di sini bukan ditujukan untuk penulisan formal seperti memisahkan frasa yang cukup panjang, sehingga penulisannya haruslah menempel dan digabung, sehingga yang benar adalah WA garis miring TLP yang merupakan singkatan dari telepon. Yang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni analisis kesalahan ejaan pada poster rokok. Nah, di sini yang kita perlu analisis adalah penulisan simbol mata uang atau rupiah. Nah, di sini penggunaan simbol rupiah ini menggunakan titik setelah penulisan Rp, yang mana ini tidak diperbolehkan. Sebab penulisannya menurut PUEBI itu haruslah langsung tertuju kepada angka nominal dan juga tidak menggunakan spasi. Sehingga penulisan yang benar adalah Rp 10.016 batang, bukan Rp titik spasi baru kemudian angka nominalnya. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan kesalahan ejaan pada sebuah lowongan kerja yang ditempelkan di bagian depan sebuah toko makanan. Dari lowongannya kita bisa mengetahui bahwa usaha ini membutuhkan seorang karyawan ataupun karyawati. Namun, dalam penulisannya ini masih terdapat kesalahan, yang mana penulisan kata dibutuhkan ini seharusnya digabung, bukanlah dipisah seperti yang ada pada gambar. Sebab kata di sini merujuk pada imbuhan saja, bukan merujuk kepada tempat seperti di sana dan juga di mana yang seharusnya dipisah penggunaannya. Nah, kasus dibutuhkan ini sama dengan kasus dijual yang kita bahas sebelumnya. Jadi harus digabung dengan kata dasarnya, tidak boleh dipisah. Kemudian yang harus kita analisis selanjutnya adalah penulisan no HP. Nah, no ini kan singkatan dari nomor, sehingga harus diakhiri dengan titik. Kemudian penggunaan tanda kurung ini juga cukup membingungkan dan rancu ya teman-teman, ini tidak enak sekali dilihatnya. Sehingga untuk penulisannya, baiknya kita mengganti tanda kurung tersebut dengan tanda hubung untuk memisahkan per angka-angka nomor teleponnya. Baik, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa kesalahan dalam penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang seringkali dilakukan oleh masyarakat adalah penulisan kata di yang seringkali dipisah, padahal seharusnya digabung. Kemudian penulisan nama badan usaha yang diikuti dengan tanda titik, walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan jika berdasarkan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian penulisan simbol mata uang seperti Rp itu tadi yang diikuti dengan titik, kemudian spasi. Kemudian ada juga penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan Pedoman Bahasa Indonesia. Sekian video dari saya. Semoga menginspirasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih. Bye-bye.